Bapa di sorga, pagi hari yang kudus, sehari menjelang perjamuan kudus Tuhan yang diselenggarakan di seluruh dunia. Kami rindu mengalami kuasa perjamuan kudus itu. Kami rindu mengalami kebenaran firman Allah. Kami rindu mengalami kuasa darah Kristus yang menebus, memberi kehidupan, memberi kesehatan, tapi juga memberi kelimpahan. Berkati pertemuan subuh pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kejadian 3 ayat 21 dimulai dari Pak Agus Levi. Kejadian 3 ayat 21. Dan Allah membuat pakaian dan kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian 15 ayat 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Kejadian 15 ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Keluaran 12 ayat 6 dan 7. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Matius 26 ayat 26 dan 27. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. 1 Korintus pasal 11 ayat 26 dan 27, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus adalah salah satu sakramen gereja. Sakramen itu tanda-tanda suci, tanda-tanda yang kelihatan dari Kristus bagi dunia. Dan kita sudah mendengar betapa banyaknya mujizat yang terjadi karena kuasa perjamuan kudus. Saya ingin mengutip 2 kesaksian tentang kuasa perjamuan kudus. Yang pertama, waktu Ibu Nana mengalami mium di kandungannya, dan itu sekitar tahun 2002, 2 tahun setelah Kevin lahir, dan sudah ada rencana untuk mau ke dokter supaya diangkat. Tetapi
hari Minggunya perjamuan kudus di gereja. Waktu itu kami di BSD dan saya pimpin perjamuan kudus, dan kami punya konfes, Ibu Nana juga punya iman, dan kami doakan bahwa kuasa perjamuan kudus itu adalah kekuatan yang dahsyat. Dan makan perjamuan kudus juga dengan imannya, dan besoknya waktu periksa ke dokter ternyata minumnya sudah lenyap. Itu kesaksian yang amat hidup dari kuasa perjamuan kudus. Yang kedua, anak pertama dari Dr. Yakob Esra, ya, dia divonis kanker darah merah, bukan darah putih, darah merah. Tetapi dia menjalani perjamuan kudus berkali-kali, dan puji Tuhan dia sembuh total dari kanker darah merah itu. Dan kesaksian di tempat-tempat lain yang begitu dahsyat tentang kuasa perjamuan kudus. Mungkin kita juga pernah mengalami, tetapi tidak terasa secara langsung. Nah, Bapak Ibu-Ibu, kalau kita perhatikan hebatnya kuasa darah Yesus itu, sehingga seringkali apa-apa sedikit orang selalu berkata darah Yesus. Orang selalu berkata darah Yesus. Saya waktu jadi ketua sinode dan kami berkunjungan ke Bandung, waktu itu saya nyetir mobil dan Ibu Darto duduk di depan, beberapa pendeta duduk di belakang, dan waktu itu belum ada tol yang terbuka dari Sadang, sehingga kami melewati jalan biasa di Purwakarta. Dan setiap kali ada mobil besar yang lewat atau tikungan yang sempit, selalu Ibu Darto mengucapkan darah Yesus. Darah Yesus. Pokoknya darah Yesus itu memenuhi mobil kami itu sepanjang perjalanan dari Bandung sampai di Cikarang. Jadi orang sudah punya kebiasaan, orang sudah punya pengakuan tentang hebatnya darah Yesus itu. Nah, perhatikan dalam Kejadian 3 ayat 21 pembacaan kita, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan bertindak menjaga kemuliaan manusia itu sekalipun mereka jatuh dalam dosa. Dengan cara Tuhan menyembelih seekor hewan, dan para ahli mempercaya itu adalah seekor domba. Dan kulitnya dipakaikan untuk manusia itu. Perhatikan, kalau kulit diambil berarti domba itu disembelih. Dan darahnya tentu saja tertumpah di Taman Eden. Sejak manusia pertama, Tuhan tidak hanya mengurusi kehidupan, tapi Tuhan juga sudah berurusan dengan dosa manusia. Dan itu nubuatan tentang anak domba Allah yang akan dikorbankan di atas kayu salib. Jadi peristiwa Kejadian 3 sudah menunjuk kepada salib Kristus. Yang kedua, dalam perjalanan orang Israel, Tuhan memilih Abraham dan mengikat perjanjian. Dan perjanjian dengan Abraham kita semua sudah tahu, yaitu keturunannya banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan salah satu perjanjian yang paling menarik dalam Kejadian 15 ayat 9 dan 17. Tuhan suruh Abraham untuk mengambil beberapa ekor hewan dan memotongnya, ditaruh di atas mezbah, di atas perapian. Dan pada waktu sore, Tuhan turun dan berjalan di antara potongan-potongan hewan. Apa artinya? Tuhan sedang menunjukkan kepada Abraham, jika aku batalkan janjiku, jika aku tidak taat pada janjiku, aku lebih buruk dari potongan-potongan hewan ini. Aku lebih hina dari potongan-potongan hewan. Jadi Tuhan mau tunjukkan kesungguhan janjinya
Tuhan mau tunjukkan komitmen yang dahsyat. Bahwa dia tidak mungkin mengubah perjanjian, tidak mungkin mengubah ucapan bibirnya. Dia membandingkan keagungannya dengan potongan hewan-hewan. Dia turun berjalan di atas potongan hewan-hewan. Saudara bisa bayangkan pagi hari potongan-potongan hewan sudah ada di atas perapian. Ya, dan sore pasti sudah busuk. Sudah busuk karena tidak ada, bukan ditaruh di dalam freezer, tapi di atas tempat yang terbuka. Dan Tuhan turun di atas, berjalan di atas potongan-potongan hewan dan yang sudah berbau busuk, untuk menunjukkan bahwa inilah janjiku. Jika aku batalkan janjiku, jika aku batalkan perjanjianku dengan engkau, aku lebih buruk dan lebih busuk dari potongan-potongan hewan. Yang ketiga, ketika Tuhan mau keluarkan bangsa Israel dari Mesir, Keluaran 12 ayat 6 dan 7, Tuhan minta ada tanda, yaitu mengambil darah domba dan mengoleskan di depan pintu rumah. Dan jika malaikat maut lewat, yang kemudian disebut Pesye atau Paskah, maka tidak hanya orang Israel di rumah itu yang diselamatkan. Siapapun, sekalipun dia bukan orang Israel, mungkin dia seorang budak, seorang pembantu dari Mesir, yang ada di dalam rumah itu, dia ikut terlindungi. Jadi darah domba itu tidak hanya melindungi orang Israel, tetapi siapa saja yang ada dalam jangkauan darah domba itu. Perhatikan, ini ada hubungannya dengan perjanjian. Nah, baru ketika Tuhan Yesus menjelang kematiannya, dia mengambil roti dan mengambil cawan, bukan sekedar makan bersama, tapi dia memberikan sebuah catatan peringatan seumur hidup, peringatan untuk sampai kiamat, sampai Yesus datang. Yaitu peringatannya apa? Tubuh dan darah melalui roti dan anggur. Dan Paulus mendapatkan pencerahan itu, dan dia berkata, Yesus berkata, inilah perjanjian baru. Perjanjian baru berarti perjanjian lama apa? Perjanjian lama itu ialah darah domba di Keluaran pasal 12. Perjanjian lama ialah Abraham dengan potongan-potongan hewan di hadapan Tuhan. Tapi perjanjian baru ialah Yesus sendiri mengambil darahnya, menyerahkan darahnya, menyerahkan tubuhnya untuk keselamatan manusia. Nah, sebelum saya memasuki wilayah itu lebih dalam, saya membaca sebuah dokumen tentang suku Karen di Myanmar. Suku-suku di Myanmar itu suka berperang, merebut wilayah kekuasaan. Dan salah satu suku yang terkenal namanya suku Karen. Mereka punya kebiasaan kalau berperang dengan suku tertentu, selalu ada gencatan senjata. Dan ada 3 tingkatan gencatan senjata. Tingkatannya berdasarkan kualitas. Yang pertama, untuk memastikan perdamaian, mereka bikin makan bersama. Jadi tanda perdamaian mereka makan bersama. Tentu saja tidak ada musuh makan dengan musuh. Tetapi makan bersama adalah tanda gencatan senjata, tanda perdamaian. Yang kedua, tingkat yang lebih tinggi lagi, kalau ingin supaya mereka berdamai seterusnya, mereka harus menanam pohon. Pohon ditanam bersama. Dan selama pohon itu masih hidup, maka perjanjian itu tidak berubah. Dengan perkataan lain, kalau pohon itu mati atau dimusnahkan, berarti perjanjian damai selesai. Dan yang ketiga, yaitu yang disebut perjanjian darah. Yaitu kepala-kepala sukunya maju, kemudian diambil darah dari pahanya, dipotong sedikit, paha kepala suku A dan B diambil, kemudian dicampurkan
Lalu masing-masing kepala suku mencelupkan jarinya ke darah yang dicampur itu, lalu oleskan ke bibir mereka. Nah, itulah perjanjian darah. Dan kepala sukunya itu mewakili sukunya. Jadi kalau anggota sukunya itu 300, dia diwakili oleh kepala sukunya. Itu yang disebut keterikatan hubungan. Lalu diterangkan selanjutnya, setiap desa itu untuk menghindari suku-suku lain melewati wilayahnya, selalu mereka memberi tanda di pintu gerbangnya, yaitu dilarang masuk. Dalam bahasa Myanmar, ya semacam portal, tetapi ditulis dilarang masuk. Jadi suku lain nggak boleh masuk ke kampung mereka. Tetapi bisa masuk kalau ada satu syarat. Jika ada salah satu orang dari suku yang mau masuk itu, ada satu orang saja punya ikatan perjanjian darah dengan suku di kampung itu, dia berhak untuk membuka pintunya dan mereka boleh dengan damai masuk ke dalam kampung itu. Nah, Bapak, Ibu, itulah perjanjian darah yang dilakukan oleh suku-suku yang tidak mengenal Kristus. Nyaris nggak ada hubungan mereka dengan Kristus, toh mereka mengerti betapa dahsyatnya dan kuatnya perjanjian darah itu. Kita juga ingat peristiwa yang terjadi di Afrika ketika seorang hamba Tuhan penginjil terkenal yang memenangkan suku kanibal, ya, David Livingstone, juga dengan kepala suku kanibal mereka bikin perjanjian darah dan suku kanibal itu boleh dimenangkan buat Tuhan. Jadi secara manusiawi, secara sekuler, dunia, budaya manusia mengenal betapa kuatnya perjanjian darah antara mereka. Nah, kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tidak perlu memotong tangan atau paha untuk mengambil darah dan mencelupkannya. Tetapi kuasa darah Kristus yang telah tertumpah sejak awal simbolnya di Taman Eden dengan seekor domba untuk menyelamatkan rasa malunya manusia. Itu Tuhan sudah lakukan. Dan perjanjian darah yang Tuhan lakukan dengan Abraham lebih khusus melalui potongan-potongan hewan, darahnya tersebar di mana-mana, dan Allah bikin janji untuk komitmen terhadap janji kepada manusia. Kalau kita ingat perjanjian Allah dengan orang Israel harus mengoleskan darah di depan pintu untuk menyelamatkan semua orang. Maka jauh lebih hebat dari semuanya ialah darah Kristus yang tertumpah itu. Tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi menjadi perjanjian kekal. Karena menurut seorang hamba Tuhan dan seorang dokter, darah itu punya 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, memberi kehidupan, yang kedua, memelihara kesehatan, yang ketiga, melindungi dari segala virus dan penyakit apapun. Dan saya percaya kuasa darah Kristus jauh lebih hebat, tidak dapat diterangkan dengan kata-kata yang indah. Betapa kuat dan dahsyatnya perjanjian darah Kristus untuk setiap kita. Dan karena itu, semua hal bisa kita lupa. Tetapi Tuhan kasih tanda supaya kita nggak lupa kematian dan kebangkitannya. Yaitu, inilah darah perjanjian. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Di gereja tertentu perjamuan kudusnya setahun sekali. Ada gereja yang 2 tahun sekali. Ada gereja yang 4 kali dalam setahun. Tapi ada gereja yang melakukan perjamuan kudus setiap 1 minggu. Bahkan ada keluarga-keluarga tertentu yang setiap hari.
Bahkan ada gereja yang bikin perjamuan kudus berdasarkan hari-hari gereja, yang hanya dilakukan oleh pendeta atau imam. Tapi ada gereja tertentu yang boleh dilakukan oleh seorang ayah di rumahnya. Karena itu tanda peringatan. Setiap menjelang Agustus, tanggal 1 sampai 31 Agustus, bendera merah putih dikibarkan untuk memperingati tidak hanya kemerdekaan, tapi sekaligus memperingati perbudakan tidak boleh terjadi lagi bagi manusia. Nah, saya melihat betapa kuat dan berkuasanya perjanjian darah Kristus, perjamuan kudus. Sehingga ada orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, boleh nggak kami di rumah bikin perjamuan kudus setiap hari atau mungkin seminggu sekali atau mungkin 3 hari sekali dan kami lakukan sendiri? Saya bilang di gereja kita tidak ada pengajaran itu. Tetapi secara firman Allah, Anda punya iman, Anda bisa lakukan untuk dirimu. Dan bahkan beberapa orang ketika sudah sakit parah, sudah menjelang akhir hidup mereka, selalu dilayani dengan perjamuan kudus. Karena itu saya tidak menganjurkan bahwa saudara harus bikin perjamuan kudus setiap hari, atau setiap minggu, atau bikin sendiri di rumah. Tetapi kita mengerti kuasa darah Kristus itu membebaskan, menyelamatkan, dan masuk menjadi kuasa yang mengubah kita dari dalam. Dan Yesuslah yang mewakili kita. Dia menjadi seolah-olah kepala sukunya yang menerobos pintu gerbang yang tertutup. Dan dia mewakili kita semua. Karena hubungan dengan orang-orang percaya. Kita terikat dengan perjanjian Allah. Sejak Abraham, tapi juga kita terikat dengan perjanjian Kristus. Ketika disalib itu. Karena itu, setiap kali Anda makan dan minum perjamuan kudus, ingatlah, beritakanlah Kristus itu. Tak darahnya tertumpah. Bukan hanya buat kita, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya buat bangsa-bangsa, tapi untuk next generation sampai Yesus datang kembali. Itulah kuasa perjamuan kudus. Persiapkan hatimu, pikiranmu, supaya besok masuk perjamuan kudus, memahami darah Kristus, dan biarlah darah itu yang bekerja dari dalam hidup kita. Kita berdoa untuk firman. Bapa, terima kasih, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus meneguhkan setiap kebenaran, supaya kami sungguh-sungguh boleh mengalami kuasa perjamuan kudus yang memulihkan, menyegarkan, membebaskan, memberi kesehatan, memberi kehidupan, melindungi kami, tapi juga menyembuhkan sakit penyakit, dan memberi kami pengharapan memasuki hari-hari yang ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, dan biarlah kami terus memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, menyaksikan bagi dunia ini. Haleluya. Amin.